Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fajri dari kelas S101 dengan NIM 19210404007. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa soal dari tugas sebelumnya. Soal yang pertama yaitu apa tujuan dari Undang-Undang Jasa Konstruksi. Tujuan dari Undang-Undang Jasa Konstruksi itu ada beberapa. Yang pertama itu memberikan arahan pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil jasa konstruksi yang berkualitas. Selanjutnya, mewujudkan ketertiban penyelenggaraan jasa konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian selanjutnya, mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang jasa konstruksi. Dan selanjutnya, menata sistem jasa konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun. Kemudian, menjamin tata kelola penyelenggaraan jasa konstruksi yang baik dan menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan jasa konstruksi. Kemudian, soalan yang kedua yaitu apakah makna konsep dasar Undang-Undang Jasa Konstruksi? Adapun makna atau konsep dari undang-undang yang mengatur tentang jasa konstruksi ialah hal yang memiliki maksud, yaitu suatu layanan jasa konstruksi, perencanaan, pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan, pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konstruksi, pengawasan pekerjaan konstruksi, dan mengatur hal-hal mengenai peraturan dalam jasa pekerjaan, agar tidak ada terjadinya kecurangan dan hal-hal yang tidak diinginkan. Pembuatan undang-undang ini juga bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk nomor 3, sejauh mana peran mahasiswa dan masyarakat dalam pelaksanaan Undang-Undang Jasa Konstruksi? Sebagai mahasiswa teknik sipil juga harus mengetahui apa-apa saja peran mahasiswa dalam jasa konstruksi. Adapun beberapa hak-hak masyarakat dalam jasa konstruksi, yang pertama itu masyarakat berhak melakukan pengawasan untuk mewujudkan ketertiban dalam pelaksanaan jasa konstruksi. Kemudian yang kedua, memperoleh pergantian yang layak atas kerugian yang dialami secara langsung akibat penyelenggaraan konstruksi. Yang ketiga, menjadi ketertiban dan memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang pelaksanaan jasa konstruksi. Selanjutnya yang keempat, turut mencegah terjadinya pekerjaan konstruksi yang dapat membahayakan kepentingan umum. Terus, peran penting konstruksi dalam menunjang suatu pembangunan yang berkelanjutan dan untuk mencapai pembangunan nasional. Untuk menjaga dan menunjang peran tersebut, setiap elemen kecil dari proses konstruksi dalam proses pembangunan suatu didasari oleh hukum yang tertera pada undang-undang, peraturan daerah, dan hukum tertulis lainnya. Ketentuan yang mengikat tersebut ditujukan untuk 2 dari 3 elemen dalam proses pembangunan, yaitu konsultan dan kontraktor. Dengan adanya ketentuan-ketentuan mengikat tersebut, para kontraktor dan konsultan diharapkan memahami dan mengerti sepenuhnya dasar-dasar hukum tersebut. Pemahaman yang mendukung etika profesi yang baik pada bidang tersebut akan mempengaruhi tujuan yang akan mencapai capaian, bagaimana bangunan tersebut dapat berdiri dengan kokoh. Jika sebaliknya, saat pemahaman itu tidak dilakukan, akan berdampak negatif pada produk yang akan dicapai. Adapun contoh pada konteks ini semakin banyak dan kerap terjadi bangunan yang rubuh
di saat pembangunan maupun sudah berdiri, mulai dari kegagalan dalam pembangunan ruangan hingga keseluruh bangunan. Kecelakaan tersebut juga memakan korban jiwa sehingga menjadi sorotan semua pihak. Berkaca dari kecelakaan-kecelakaan tersebut, bagaimana para konsultan dapat mematuhi dan memahami hukum tersebut akan sangat berpengaruh terhadap proses pembangunan. Dan yang nomor terakhir yaitu nomor 4. Adapun soalnya, menurut Anda, adakah ruang yang memungkinkan adanya celah pada Undang-Undang Jasa Konstruksi? Sampaikan solusi yang dapat Anda berikan. Untuk solusi yang pertama yaitu penyelesaian perselisihan, memuat ketentuan tentang tata cara penyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan. Dan yang kedua, pemutusan kontrak kerja konstruksi yang timbul akibat tidak dapat terpenuhinya kewajiban salah satu pihak. Kemudian yang ketiga, keadaan memaksa, memuat ketentuan tentang kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak yang menimbulkan kerugian bagi satu pihak. Dan yang keempat, perlindungan terhadap pihak ketiga selain para pihak dan pekerja, memuat kewajiban para pihak dalam hal tersebut, suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian dan menyebabkan kecelakaan atau kematian. Dan yang terakhir yaitu jaminan atas risiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak lain dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan akibat dari kegagalan bangunan. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.